Pak Surip, pemain wayang potehi dari Kota Blitar. Ongkosnya pinten, Mas? Iki ongkosnya 15.000 Mbak ya. Iki ngelem karo jahit lho Mbak. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah bersama narasumber pelaku wayang potehi dari Kota Blitar, adalah Bapak Surip. Ingin tahu keseharian dari Bapak Surip dan aktivitas apa saja yang dilakukan? Jangan lupa seperti biasanya sobat budaya, subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang. Nah, Pak Surip, apa kabar Pak Surip? Baik-baik saja Pak Yopi. Sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol ya Pak Surip ya, nanti biar supaya sobat budaya di seluruh Nusantara bisa mengetahui segala sesuatu apa yang dilakukan Pak Surip, kegiatan dan bercerita pengalaman selama menjadi pemain wayang potehi. Nah, pertanyaannya Pak Surip. Ya Pak. Pak Surip ini mulai berkecimpung menjadi pemain wayang potehi itu dimulai tahun berapa Pak? Saya berkecimpung main wayang potehi di tahun 2007 Pak. 2007 Pak ya? Iya Pak. Ya. Berarti sekarang sudah 24 tahun Pak Surip ya? Iya Pak Yopi, ya. 24 tahun berkecimpung di dunia seni wayang potehi. Nah, kalau boleh tahu Pak Surip, itu peranannya apa Pak Surip? Saya peranannya pembantu dalang. Oh, asisten dalang. Asisten dalang, ya. Asisten dalang sobat budaya, boleh dikatakan kalau di bahasa potehi itu bahasanya jiju. Mempersiapkan keperluan dalang dalam pertunjukan tertentu. Nah, Pak Surip, boleh diceritakan kepada sobat budaya, bagaimana Pak Surip ini bisa menjadi seorang pemain potehi? Bisa diceritakan awalnya itu bagaimana Pak Surip? Oh, begini Pak Yopi. Awalnya saya itu senang sama potehi. Saya nonton di kelentengan Pak Roy. Dan sewaktu kebetulan kakak saya kan ya pemain wayang potehi. Terus saya disuruh kakak saya naik belajar wayang potehi. Terus disuruh jiju membantu dalang. Jadi awalnya Pak Surip itu menonton pertunjukan wayang di Kelenteng, dan kebetulan juga Pak Surip punya kakak sebagai pemain, disuruh naik panggung, diajari pegang-pegang wayang, akhirnya menjadi asisten dalang sampai sekarang. Iya. Memang rata-rata demikian sobat budaya kalau boleh diceritakan, karena kebudayaan wayang potehi ini adalah kebudayaan dari negeri Tiongkok. Maka untuk orang-orang seperti kita tuh awalnya pasti menonton terlebih dahulu, tertarik, akhirnya ditawari untuk belajar dan akhirnya bisa menjadi pemain. Nah, kalau diceritakan Pak Surip ini menjadi asisten dalang, itu pernah mengikuti dalang siapa saja Pak? Monggo. Oh, saya pernah mengikuti Pak Dalang, Pak Widodo, Pak Yopi. Pak Widodo. Sama Pak Keke atau Sunarto. Pak Sutarto. Terus sama Pak Purwanto. Almarhum Pak Purwanto. Sama almarhum Pak Mardi. Pak Suwardi, Pak Susomo. Itu kita saja Pak Yopi. Oh, berarti pernah ngikuti almarhum Pak Purwanto, Pak Widodo, Pak Keke atau Pak Sutarto dan Pak Subur itu ya Pak? Iya Pak, Berarti kan dengan jarak tahun istilahnya berkecimpung selama 24 tahun mengikuti dalang-dalang tersebut ya Pak Surip. Nah, kalau kita bercerita Pak Surip, dalam suatu pekerjaan itu kan pasti ada cerita, ada pengalaman yang terkesan kan? Jadi Pak Surip bisa bercerita mengenai suka dukanya menjadi seorang pemain wayang potehi. Kita awali dari yang sukanya terlebih dahulu, monggo. Sukanya itu saya kan Pak Yopi, sukanya berkumpul sama teman-teman pemain wayang potehi. Kalau dukanya gimana ya Pak Yopi? Selama kita kan nunggu bayaran, masih makan utang warung dulu. Ya terus kalau belum bayaran kan
enggak enak sama yang punya warung Pak Yopi. Oh gitu, berarti kalau sukanya tuh kita ketemu konco-konco, kumpul, bisa temu kangen ya. Kalau dukanya ini susahnya kalau kita belum bayaran, kita makan di warung belum bisa bayar alias utang, jadi sungkan sama yang punya warung. Ya Pak Ya, memang ya kadang-kadang seperti itulah kehidupan kita sebagai seorang pemain wayang putih. Nah, kan sekarang begini Pak Surip, ini kan musim corona, musim pandemi COVID-19. Iya Pak Yop ya. Konco-konco teman wayang putih kan pada nganggur, pada vakum di rumah. Lah sedangkan Pak Surip kan juga sudah berkeluarga, harus ada usaha untuk mencukupi, menafkahi keluarga. Pak Surip bisa bercerita aktivitas apa keseharian yang dilakukan untuk menafkahi keluarga, monggo. Ya Pak Yop, begini, aktivitas saya selama pandemi ini Pak Yop, kalau pagi jam 7 sampai jam 5 sore saya jahit sepatu. Kalau jam 5 sore sampai jam 9 malam saya jualan kopi Pak Yop. Jualan kopi Pak ya? Iya Pak. Berarti boleh diterangkan untuk menjahit sepatu itu buka di rumah atau di pinggir jalan, buka lapak seperti itu? Saya jahit sepatu di pinggir jalan Pak Yop. Di pinggir jalan sementara Pak Surip. Iya Pak, iya. Demi untuk mencukupi keluarga. Siapa? Harus bersabar ya Pak Surip, memang untuk sementara ini masa pandemi sangat memukul ekonomi kita semua. Iya Pak ya. Nah Pak Surip, ini kita boleh berandai-andai mempunyai harapan. Bila mana corona ini sudah selesai, sudah pergi dari Indonesia, harapan Pak Surip ini apa mengenai dunia wayang putih, monggo? Ya, harapan saya gini Pak Yop, kalau sudah corona sudah lewat, saya harapkan wayang putih itu berjalan lagi, main lagi, dan saya ingin main wayang putih Pak Yop. Berarti misalnya pandemi ini sudah pergi, kita berharap wayang ada tanggapan lagi Pak ada jam main terus, bisa rame, apalagi bisa berkumpul-kumpul sama konco-konco gitu Pak Surip ya. Siapa? Ya harus bersabar, semoga pandemi di Indonesia ini cepat berlalu. Siap. Dan kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Nah, terima kasih Pak Surip sudah meluangkan waktunya menemani saya berbincang-bincang, menceritakan pengalaman dari Pak Surip menjadi wayang putih dan menceritakan aktivitas keseharian dari Pak Surip di masa pandemi untuk menafkahi keluarga. Oh iya Pak. Semoga Pak Surip sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga. Amin Pak. Ya makasih. Nah demikian Sobat Budaya di seluruh Nusantara, bincang-bincang saya dengan Pak Surip, salah satu pelaku seni wayang putih dari Kota Blitar. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang agar Sobat Budaya tidak ketinggalan dari tayangan-tayangan yang akan saya sambangi konco satu persatu. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol pemerintah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Salam budaya, maju bersama, potehi Nusantara.